Halo, kita kembali lagi ke video di channel Welcome Home. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul, pertanyaan tentang homeschooling. Nah, dari kegiatan sekolah di rumah atau yang umumnya disebut dengan homeschooling, ada banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Kak, bagaimana mendaftar untuk melakukan homeschooling? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Kalau di sekolah atau pendidikan formal, kalau kita mau mendaftar, tentu kita pergi ke sekolah tersebut, registrasi sesuai dengan persyaratan yang mereka minta, kita membayar uang yang harus kita berikan kepada sekolah tersebut, dan sisanya pendaftaran selesai. Nah, kalau homeschooling itu bagaimana? Di mana saya bisa mendaftar homeschooling? Nah, pertanyaan ini sebetulnya kalau kita pikir kembali, dipicu oleh anggapan bahwa homeschooling itu sama dengan seperti kursus atau belajar di sebuah lembaga. Tetapi, faktanya homeschooling adalah metode pendidikan di mana keluargalah yang memilih untuk mendidik anaknya secara mandiri di rumah. Sekali lagi ya, homeschooling adalah metode pendidikan di mana orang tua atau keluarga memilih untuk mendidik anaknya langsung secara mandiri di rumah. Nah, jadi orang tua itu bertanggung jawab penuh untuk sebuah pendidikan bagi anaknya. Misalnya mulai dari yang pertama, memilih kurikulum. Mau pakai kurikulum apa? Kemudian memilih materi pelajarannya. Dalam setiap hari mau belajar apa? Kemudian membuat alat atau mencari alat peraga, demonstrasi, media. Kemudian menyusun kegiatan belajar. Misalnya dari pagi, yang pertama belajar tentang apa? Berikutnya, selanjutnya untuk waktu-waktu berikutnya. Kemudian orang tua melakukan proses evaluasi. Jadi setelah belajar, langsung orang tua melakukan evaluasi apa yang sudah dipelajari anak tersebut langsung. Jadi dalam praktiknya, orang tua itu sering sekali tidak menguasai banyak ilmu. Atau seperti di sekolah banyak mata pelajaran. Nah, oleh karena itu, dalam homeschooling, kita juga keluarga dapat memberikan anak kita belajar yang sifatnya tambahan. Tetapi ingat, kuncinya adalah keluarga yang mengambil keputusan untuk mendidik anaknya. Kalau dia menyerahkan anaknya kepada sebuah pelatihan, itu fungsinya untuk menambah. Misalnya seperti belajar musik. Orang tuanya tidak bisa bermain alat musik, tapi anaknya suka belajar musik, maka diberikan kursus musik. Nah, bukan berarti mengantarkan anak ke lembaga homeschooling. Jadi berbeda ya, banyak di luar sana lembaga-lembaga yang labelnya homeschooling. Tapi sebenarnya homeschooling itu adalah keluarga yang berotoritas. Keluarga yang menentukan proses belajarnya. Jadi bukan lembaga yang dicap label homeschool atau homeschooling, itu berarti tetap saja seperti kita menyerahkan anak kita kepada kursus. Dan di sana belajarnya ya seperti sekolah, cuma ya karena mereka jalurnya non formal. Nah, jadi sesuai dengan istilah yang digunakan homeschooling, yaitu home, maka barulah kita mengerti belajar di rumah atau keluarga yang mengambil otoritas dalam pendidikan anak. Kalau ada lembaga yang menamakan dirinya homeschooling, itu bukan homeschooling. Ya, jadi melainkan itu seperti lembaga kursus atau lembaga non formal yang memberikan pelatihan ekstra atau materi pelajaran. Jadi untuk menerapkan homeschooling, Anda tidak perlu mendaftar ke sebuah lembaga atau sebuah kursus. Jadi dengan demikian, maka pertanyaan tadi, di mana saya bisa mendaftar homeschooling? Kabar baiknya dan jawabannya adalah Anda tidak perlu mendaftar kemanapun untuk melakukan homeschooling. Andalah
yang berotoritas untuk menegakkan dan menerapkan pendidikan bagi anak Anda secara mandiri dimulai dari rumah. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan seputar homeschooling atau sekolah di rumah, silakan berikan pertanyaan Anda melalui kolom komen di video kali ini. Pada video selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Demikian pembahasan pertanyaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Welcome home.